Halo pemirsa, berita Mubah sepekan kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Yuli Kartina, inilah berita Mubah sepekan selengkapnya. Ciptakan sumber daya manusia yang unggul, Kabupaten Musi Banyuasin kembali buka MPC gelombang ketiga. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berinovasi untuk menciptakan lapangan kerja dan terus berupaya mengoptimalkan serapan tenaga kerja lokal. Salah satunya program Vocational Center bersinergi dengan SKK Migas Perwakilan Sumbaksel kembali menggelar pelatihan sertifikasi bidang industri migas gelombang 3 bagi putra-putri daerah Kabupaten Muba. Program yang bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan dan sertifikasi diakui secara nasional maupun internasional dibuka langsung oleh PJ Bupati Muba Apriyadi, bertempat di Balai Latihan Kerja Muba Vocational Center Sekayu, Senin 8 Agustus 2022. Ketua Forsesdensi Sumatera Selatan ini mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan sektor migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muba. Melalui SKK Migas telah turut berkontribusi dalam menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian di bidangnya. Apriyadi juga mengapresiasi Kepala Disnasker Transmuba yang telah membuat terobosan strategis dalam upaya menekan angka pengangguran di Musi Banyuasin. Oleh karena itu kita patut bersyukur bahwa ide yang muncul dari kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini dengan menggandeng Petro Techno yang hadir di sini direkturnya langsung yaitu Pak Hendra pribadi, dan barangkali di Sumatera Selatan hanya di Kabupaten Musi Banyuasin yang baru melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia menjadi orang-orang yang terampil di bidangnya karena dilakukan proses pelatihan dan memerlukan biaya. Oleh karena itu, inovasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya melalui pelatihan dan sertifikasi yang secara kredibilitas baik secara nasional maupun internasional benar-benar diakui sehingga adik-adik kita atau anak-anak kita calon tenaga kerja yang sudah dilatih di MPC ini insya Allah tadi sudah kita saksikan bersama-sama bahwa mereka banyak diserap atau diterima bekerja di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan nasional dan perusahaan-perusahaan internasional. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, inovasi yang dilakukan ini memberikan hasil dan salah satu bentuk adalah menjawab tantangan bagi masyarakat terutama bagi angkatan kerja, bagaimana cara kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil yang insya Allah kalau sudah diberikan pelatihan dan dapat sertifikat insya Allah bekerja di perusahaan manapun insya Allah akan mendapatkan prioritas utama untuk diterima. Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Musi Banyuasin sepakati rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD masa persidangan 3 rapat ke-16 dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama antara PJ Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2023. Selasa 9 Agustus 2022 resmi dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. PJ Bupati Apriyadi mengatakan, Eksekutif dan Legislatif sepakat menandatangani persetujuan bersama tersebut untuk menyongsong arah kebijakan dan pembangunan lebih baik pada tahun 2023 mendatang. Selain itu akan memaksimalkan komoditas unggulan untuk meningkatkan perekonomian petani dan masyarakat Musi Banyuasin. Sementara Ketua DPRD Muba Sugondo mengatakan, rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2023 sudah resmi ditandatangani persetujuan bersama. Dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Muba, Muba TV melaporkan.
Setelah beberapa tahun vakum, akhirnya kejuaraan catur di Kabupaten Musi Banyuasin digelar kembali dalam rangka HUT RI. Ada aturan, ada himbauan dari pemerintah bahwa karena kita masih dalam suasana COVID-19, maka kegiatan-kegiatan kerumunan tidak boleh dilaksanakan kecuali memang dalam keadaan yang mendesak dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setelah beberapa tahun vakum, akhirnya Rabu 10 Agustus 2022, kejuaraan catur di Kabupaten Musi Banyuasin kembali digelar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di pendopan Rumah Dinas Bupati Muba. PJ Bupati Muba Apriyadi membuka kejuaraan catur tersebut mengharapkan akan hadir master catur yang berasal dari Kabupaten Muba. Apriyadi juga mengatakan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini membuka lebar pintu rumah dinas bupati atau pendopoan guest house untuk memfasilitasi warga Muba menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Sementara Ketua Pelaksana Kejuaraan Catur Tamrin mengatakan, rangkaian kejuaraan catur ini merupakan kegiatan perdana rangkaian untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Ada beberapa kelas yang dipertandingkan seperti kelas umum, kelas OPD, dan kelas atlet dengan total 76 peserta. Sementara untuk hadiah pihaknya menyiapkan medali dan uang pembinaan. Dari Skayu, Muba TV melaporkan. Iya itu, ya. 5 menit Pak? 5 menit? Ya. Ini 5 menit? 5 menit Pak. Kita lagi yang bertanding di Pak. Akan kita kembalikan pelan-pelan seperti semula sehingga Pererat dan bangkitkan semangat keislaman Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin gelar tausiah peringati Tahun Baru Islam. Bangkitkan semangat keislaman dengan Uhuwa Islamiyah Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin menggelar tausiah memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah sekaligus pertemuan rutin bulanan. Kegiatan bertajuk Spirit Tahun Baru Hijriah menyemai harapan di bulan keselamatan dan dimeriahkan oleh Ustadz Tio Kurniawan yang berlangsung di Gedung Dharma Wanita Skayu Rabu 10 Agustus 2022. Ketua Pelaksana Kegiatan Mardia Salim dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan salah satu program DWP Muba yang diadakan setiap tahunnya. Sementara dalam sambutannya, PLT Ketua DWP Muba diwakili Ketua 1 DWP Muba Dewi Yudi Herzandi berharap agar setiap anggota DWP bisa memaknai peringatan Tahun Baru Islam sebagai hijrah untuk meraih kebaikan. Dari Gedung Dharma Wanita Skayu, Muba TV melaporkan. Struktur kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin bakal dimodifikasi. Kepada yang terhormat Penjabat Bupati Musi Banyuasin Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI, anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja dan akselerasi OPD Kabupaten Muba terus dipacu sesuai dengan ketentuan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang memperbolehkan setiap 3 tahun sekali boleh dilakukan evaluasi. PJ Bupati Apriyadi saat rapat membahas laporan finalisasi sementara hasil kajian evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin oleh tim kajian Setiawan Bandung di ruang rapat Serasan SKT Rabu 10 Agustus 2022 mengatakan, secara aturan modifikasi ini merupakan suatu keharusan dan keputusan tetap berdasarkan kebijakan Pemkab Muba. Selain itu, upaya tersebut bagian dari upaya dinamisasi tupoksi kerja dan anggaran. Sementara tim kajian Setiawan Bandung Budi Setiawan mengungkapkan modifikasi yang harus dilakukan OPD Muba diantaranya untuk urusan wajib pelayanan dasar yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melepas bidang kebudayaan yang dialihkan ke Dinas Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian Dinas PUPR yang mengurus penerang jalan umum harus dialihkan ke Dinas Perhubungan. Selanjutnya dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya menyimpulkan dari total 33 perangkat kerja akan berkurang 1 menjadi 32 perangkat kerja.
Lalu dari 24 dinas akan menjadi 21 dinas dan ditambah 1 dinas baru, serta 6 badan akan menjadi 7 badan. Kemudian untuk kecamatan akan dibuatkan kebijakan lokal agar pemetaan kerja bisa lebih baik lagi. Dari ruang rapat Serasan SKT Muba TV melaporkan. Yang saya hormati, yang mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dihadiri oleh Bapak Alpian. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kembali memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan perlombaan tradisional. Setelah beberapa tahun ditiadakan, akhirnya jelang Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Agustus tahun 2022 ini, aparatur sipil negara Pemkab Muba serta Forkopimda kembali memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan perlombaan tradisional. Suasana ramai di halaman kantor pemerintah Kabupaten Muba pada Kamis 11 Agustus 2022. Rangkaian lomba yang meriah ini ditandai dengan PJ Bupati Muba Apriyadi bersama Forkopimda bermain terompa panjang. Saat pembukaan lomba olahraga tradisional ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin, Apriyadi mengatakan rangkaian perlombaan menjelang Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia ini bagian refleksi aparatur sipil negara Pemkab Muba agar kembali ceria dan semangat pasca pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun lebih terjadi. Salah satu kegiatan awal yang kita lakukan pasca pandemi COVID-19. Kita lebih kurang 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan ini dan tahun ini kita mulai lagi. Tapi pesan saya tetap kita harus melaksanakan kegiatan ini dengan catatan bahwa kita semua sudah melalui proses vaksinasi dan saya yakin kita yang hadir di sini semuanya sudah divaksin baik pertama, kedua maupun yang ketiga. Sementara Kadis Popar Muba yang juga Ketua Panitia Pelaksana Lomba Olahraga Tradisional Muhammad Faris mengatakan rangkaian perlombaan olahraga tradisional ini diikuti 1.400 peserta dengan berbagai tangkai perlombaan. Ada lomba balap karung, terompa panjang, dan enggrang. Dari halaman kantor pemerintah Kabupaten Muba, Muba TV melaporkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi lepas peserta Jambore. Belasan peserta siap harumkan nama Muba dan Sumsel. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang juga Ketua Kuarcap Pramuka Muba melepas secara resmi kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional 11 tahun 2022. PJ Bupati Muba Apriyadi dalam sambutannya menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada adik-adik yang menjadi duta Kabupaten Muba pada kegiatan Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur. Apriyadi berpesan untuk dapat menjaga nama baik daerah sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Muba di pentas nasional tersebut. Ketua Harian Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Muba Aziza melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 21 Agustus 2022 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta. Untuk peserta kontingen Kuarcap Muba berjumlah 19 orang peserta dan pendamping yang akan berangkat pada 12 Agustus 2022. Sementara pembina pendamping peserta Jambore Nasional Kuarcap Muba, Yulia mengatakan bahwa akan berusaha dengan maksimal untuk mengharumkan nama Kabupaten Muba. Dari Gesos Gria Bumi Serasan SKT, Muba TV melaporkan. Pencegahan stunting tetap jadi prioritas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk segera ditangani. Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mengejar target kita menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin ini kabupaten yang terbebas dari stunting di masa yang akan datang. Masalah stunting merupakan salah satu masalah yang masih menjadi fokus untuk segera ditanggulangi di Kabupaten Musi Banyuasin. Disampaikan PJ Bupati Muba Apriyadi dalam acara Rembuk Stunting yang diselenggarakan di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Kamis 11 Agustus 2022. Menurut Apriyadi, penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang dapat merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. PLT Kepala Bapeda Muba Sunaryo mengatakan pelaksanaan kegiatan rembuk stunting hari ini merupakan aksi yang ketiga dari konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Muba.
Sementara tenaga ahli Kemendagri, Mirwan Rahman yang hadir secara virtual, memberikan apresiasi kegiatan rembuk stunting di Kabupaten Muba. Pertama kita bersyukur bahwa hari ini dari jam 14.30 tadi sampai dengan sekarang pukul 16.30 lewat kita sudah melaksanakan satu kegiatan yang namanya FGD atau rembuk stunting tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mengejar target kita menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin ini kabupaten yang terbebas dari stunting di masa yang akan datang. Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Bapak Haji Apriyadi untuk menandatangani berita acara rembuk stunting dan penurunan stunting tingkat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022. Musi Banyuasin tahun 2022 oleh yang terhormat Penjabat Bupati Musi Banyuasin. Baik, terima kasih. Dari Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Muba TV melaporkan. Bersama. Ya, izin salam semangat Bapak. Ya, 1, 2, 3, tahan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Muba sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina pamit undur diri dan sampai jumpa.